Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Subtema 3, tema 4i. Anak-anak, kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Betul, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam itu ada yang hayati dan non-hayati. Hayati adalah sumber daya alam yang hidup. Kemudian kalau non-hayati adalah sumber daya alam yang bersifat mati, ya. Hutan merupakan salah satu sumber daya alam hayati anak-anak. Dikatakan sebagai paru-paru dunia, harus kita jaga kelestariannya. Kenapa disebut sebagai paru-paru dunia? Karena di hutan itu terdapat tumbuhan anak-anak. Tumbuhan bisa mengeluarkan O2 atau oksigen yang diperlukan oleh makhluk hidup untuk bernapas, seperti kita anak-anak. Bagaimana cara menjaga kelestarian hutan? Yang pertama, menerapkan sistem tebang pilih. Jadi, sebelum melakukan penebangan, seseorang harus mempunyai kriteria tertentu. Apakah pohon tersebut bisa ditebang atau tidak? Yang kedua, menerapkan sistem tebang tanam. Artinya, setelah menebang harus sudah disiapkan tanaman baru. Yang ketiga, melakukan penebangan pohon yang sudah tidak produktif. Artinya penebangan pohon itu sudah tua umurnya. Yang keempat, melindungi dan menjaga habitat yang ada di hutan. Habitat itu adalah segala sesuatu ya, makhluk hidup yang ada di dalamnya. Hewan-hewan itu harus dilindungi. Kemudian yang kelima, tidak mencoret-coret pohon yang ada di hutan. Yang keenam, tidak membuang sampah sembarangan di hutan. Melakukan reboisasi, mencegah terjadinya kebakaran hutan. Di sini kalau melakukan mungkin sedang camping, anak-anak harus segera dimatikan. Itu biasanya seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian mengurangi penggunaan kertas, jadi harus hemat anak-anak ya, tidak boleh boros dalam penggunaan kertas di sana. Kemudian memberi sanksi bagi yang melakukan penebangan secara sembarangan. Berarti ini hukum harus ditegakkan. Anak-anak, belakangan ini sudah terjadi peningkatan populasi manusia. Dengan adanya peningkatan populasi manusia, menyebabkan habitat hewan dan tumbuhan berkurang. Karena tempat-tempat yang dijadikan habitat hewan, ya, itu digunakan sebagai tempat pemukiman bagi manusia. Bahkan juga ada perburuan hewan liar ya. Oleh karena itu ada anak-anak ya, di Indonesia itu terdapat perlindungan terhadap hewan langka. Perlindungan ini dilakukan supaya hewan-hewan tersebut tidak cepat punah anak-anak ya. Hewan apa saja yang harus dilindungi dan tidak boleh dilakukan perburuan? Seperti contoh, badak Sumatera, kemudian komodo, gajah Sumatera, jalak Bali. Hewan-hewan yang Bu Guru sebutkan ini sudah sangat langka anak-anak ya. Jumlahnya sudah berkurang
maka harus dilindungi supaya tidak punah. Selanjutnya adalah tumbuhan langka di Indonesia. Sangat sedikit, bahkan tidak sembarangan tempat ada anak-anak ya. Sebagai contoh, Rafflesia arnoldii, kemudian bunga bangkai, anggrek hitam, bunga delwis ya. Ini tumbuhan-tumbuhan yang langka di Indonesia. Ini juga harus dilindungi di tempat-tempat tertentu anak-anak ya, supaya tidak punah. Selanjutnya adalah anak-anak sumber daya alam yang merupakan sumber energi. Ini juga merupakan sumber daya alam yang harus kita perhatikan kelestariannya anak-anak ya, karena di antara sumber energi itu ada yang ketersediaannya terbatas, bisa dikatakan sumber daya energi yang tidak dapat diperbaharui. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke sumber energi, kita akan ketahui terlebih dahulu anak-anak ya, kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan sumber energi. Sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Kemudian, sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi. Sumber daya energi contohnya adalah matahari. Anak-anak ya, di sini sumber daya energi dapat dikatakan sebagai sumber daya alternatif anak-anak ya, sumber energi alternatif. Matahari contohnya anak-anak ya. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar ya, sumber energi panas dan cahaya terbesar di bumi anak-anak ya. Tumbuhan memerlukan matahari sebagai fotosintesis yang memasak makanan, kemudian yang menghasilkan oksigen. Oksigen dibutuhkan oleh makhluk hidup. Di samping itu manusia juga memerlukan energi panas untuk menjemur pakaian, kerupuk, padi, dan sebagainya. Matahari juga dapat digunakan sebagai penghasil listrik anak-anak ya. Sebagai contoh nanti ada panel surya. Yang kedua, angin. Angin merupakan udara yang bergerak. Manusia memanfaatkan angin untuk membangun turbin anak-anak ya. Turbin ini dapat mengubah energi angin menjadi energi listrik. Sebagai contoh anak-anak ya, kincir angin tradisional itu mengubah kincir angin ya, mengubah energi angin menjadi energi gerak dalam penggunaan ya, untuk digunakan menggiling gantung. Angin juga dapat dimanfaatkan nelayan untuk menggerakkan kapal. Sumber daya energi berikutnya adalah air. Energi gerak dari ombak yang ada di lautan dapat diubah menjadi energi listrik melalui generator yang diletakkan di dasar laut. Selanjutnya adalah panas bumi atau geotermal. Panas bumi ini merupakan salah satu energi alternatif terbarukan. Energi ini tidak menimbulkan polusi. Yang terakhir adalah biomasa. Biomasa merupakan sumber energi yang berasal dari organisme atau makhluk hidup. Sebagai contoh, kotoran hewan atau limbah pertanian yang dapat menghasilkan biogas yang akhirnya dapat dijadikan bahan bakar. Nah, anak-anak, kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan kewajiban dan hak? Betul, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Sementara hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan. Sebagai contoh anak-anak, pohon di hutan itu banyak banget ya. Kalian atau kita semua dapat memanfaatkan pohon di hutan dengan
sebaik-baiknya untuk membuat kursi, meja, lemari, atau perkakas lainnya. Namun demikian anak-anak, kita tidak boleh melupakan kewajiban. Dalam penebangan, kita tidak boleh melakukan secara berlebihan, karena akan menimbulkan dampak yang tidak baik, yaitu kerusakan bagi hutan, dan akhirnya dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan seterusnya. Kemudian, kita juga tidak boleh membuang sampah sembarangan, karena dengan membuang sampah sembarangan juga akhirnya dapat menyebabkan banjir, karena sampah yang kita buang tadi akan menyumbat selokan. Di samping itu juga menimbulkan bau tidak sedap dan akhirnya menimbulkan banyak penyakit anak-anak ya. Itu adalah melaksanakan kewajiban dan hak. Kalau kita ingin mendapatkan hak kita, maka kita harus melaksanakan kewajiban dengan baik. Anak-anak, sampai di sini dulu ya untuk pertemuan hari ini. Semoga kalian semua dapat memahami dan tentunya ilmunya bermanfaat. Yuk kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.